Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia Nurjana dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah perpajakan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Langsung saja, yang pertama ada PPh pasal 23. Pajak penghasilan yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 yaitu yang pertama ada dividen. Dividen sendiri adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Yang kedua ada bunga dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21. Sewa kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang terakhir ada imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Sedangkan subjek pajak pasal 23 terdiri dari wajib pajak dalam negeri yang meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan orang pribadi. Selain itu, badan usaha tetap yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak pasal 23. Tarif pemotongan PPh pasal 23 yaitu ada 15% dari jumlah bruto atau penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Yang kedua 15% dari jumlah bruto bersifat final atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bila jumlah lebih dari 240.000. Dan yang ketiga ada 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Yang kedua ada PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Tarif pajak penghasilan pasal 24. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagian pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh yakni tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak 5% untuk penghasilan hingga 50 juta, tarif pajak 15% untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta, tarif pajak 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta, tarif pajak 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Objek pajak penghasilan 24 ini dikenakan atas penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak, dan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak pembangunan atau tanda turut serta dalam pembiayaan. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT.
Yang ketiga ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Subjek pajak penghasilan pasal 25 yaitu yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Tarif PPh pasal 25 yaitu tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah seperti berikut ini ya. Sampai 50 juta sampai dengan 15%, 50 juta sampai 250 juta sampai dengan 15%, 250 juta sampai 500 juta sampai dengan 25%, di atas 500 juta sampai dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Perhitungan pajak yang dibayarkan akan sama besarnya, namun ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara diangsur, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan. Yang keempat ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Tarif pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 memiliki tarif 20% dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang. Objek pajak PPh pasal 26 meliputi dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swab, dan transaksi lindung lainnya. Meskipun PPh pasal 23 atau 26 merupakan sama-sama pajak penghasilan yang dikenakan dividen hingga keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, namun perbedaan dari PPh pasal 23 sama 26 ini adalah terletak pada subjek atau orang yang dikenakan pajak ini. Secara umum, subjek pajak 23 adalah orang pribadi dari penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak badan dan bentuk usaha tetap BUT. Sedangkan subjek pasal 26 ini dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya pajak pertambahan nilai PPN. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak PKP. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir, sementara yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang. PPN yang dipungut oleh penjual bukannya masuk ke dalam kantong pribadi, melainkan akan disetorkan kepada negara, dan pengusaha yang menyetorkan PPN merupakan pengusaha yang sudah masuk dalam kategori PKP. Ditinjau dari prosesnya, PPN merupakan pajak yang tidak langsung. Karakteristik PPN.
PPN merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung. Maksudnya, pembayaran pajak konsumen akhir dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak penjual dilakukan oleh orang yang berbeda. Kedua, objektif karena besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan objek pajak, barang dan jasa yang ditransaksikan bukan bergantung pada subjek pajaknya, siapa pembayar pajak. Dan yang ketiga, multi-stake tax karena pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi sejak keluar dari pabrik menggunakan faktur. Yang kelima, dipungut atas dasar konsumsi dalam negeri. Dan keenam, menghindari double tax karena PPN hanya dikenakan pada pertambangan nilai saja. Yang ketujuh, non-duplikasi karena terdapat mekanisme perkreditan pajak masukan. Dan yang kedelapan, perhitungan PPN menggunakan cara pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak keluaran. Tarif PPN sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Dan yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang PPh-PP ini besar tarif PPN adalah 11% dan 12%. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Yang pertama, tarif umum. Tarif umum PPN 11%, berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Dan yang kedua, tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Yang keenam, yang terakhir ada PPMBM, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPMBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPMBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Objek yang dikenakan PPMBM memiliki karakteristik sebagai berikut. Objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Objek pajak yang tidak memiliki kriteria karakteristik objek kena PPMBM tidak dikenakan pajak. Penjualan barang mewah. Jenis barang yang tidak dikenakan PPMBM diantaranya: yang pertama, barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil perburuan. Yang ketiga, barang hasil pertambangan. Dan yang keempat, saham, obligasi, dan surat berharga. Subjek pajak PPMBM. Yang pertama, ada pengusaha kena pajak PKP yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah. Yang kedua, pengusaha yang melakukan impor barang terbilang mewah, importir. Tarif PPMBM berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang pertama, ada tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah yaitu 10% dan yang paling tinggi yaitu 200%. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Tarif PPMBM untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum, kategori tertentu alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor, kategori tertentu alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan yang keempat, tarif pajak 30% untuk meminum bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, baru kristal, bis, dan barang pecah belah.
Yang kelima, tarif pajak 40% untuk barang mewah yang dikonsumsi kalangan tertentu dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti balon udara atau jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi selain kebutuhan negara. Yang keenam, tarif pajak 50% untuk pesawat udara dengan tenaga penggerakan kecuali kebutuhan armada negara, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver dan pistol dan lain-lain. Yang ketujuh, ada tarif pajak 75%, diberlakukan pada kapal persiar, kapal eksuri, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, yaitu kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan di dalam presentasi saya ini. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.